إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصة إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم اليخي وإلى حضرته وصال فرم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab keutamaan hidup sederhana. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 6. Maka malam ini pengajiannya kita lanjutkan sampai pada hadis yang nomor 7. Yang ada kitabnya silahkan dibuka di halaman 245, hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Pada satu hari atau malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan sahabat Abi Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ati. Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah pada saat-saat seperti ini? Qala, keduanya lalu menjawab, al-ju'u ya Rasulullah, rasa lapar wahai Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah berkata, wa ana, sama, aku juga lapar, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, nyanya itu Allah Subhanahu wa taala maksudnya. La akhrajanil ladzi akhrajakuma, bahwa yang menyebabkan aku keluar dari rumah juga sama dengan kamu, maksudnya sama-sama lapar. Kuman, maka berdirilah. Faqama ma'ahu, lalu keduanya pun berdiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansori, lalu beliau bertiga mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansor. Fa'idha huwa laisa fi baitihi, tetapi dia sedang tidak berada di rumahnya. Falam mar'athul mar'atu qalat, dan ketika istrinya melihatnya, dia lalu berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang, mari silahkan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, aina fulan, di mana si fulan? Maksudnya suamimu di mana?
Qalat, wanita tadi, istri tadi kemudian berkata, Zahaba yasta'dzibu lanal ma. Dia sedang pergi mencarikan air tawar buat kami. Idja'al ansoriyu. Enggak lama setelah itu lalu tiba-tiba datang sahabat Ansor tadi. Fanadhara ila Rasulillah sallallahu wasallam wa sahibaihi. Lalu beliau memandangi Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Summa qala, kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang memiliki tamu yang lebih mulia dibandingkan dengan saya. Karena ya ketamuan Rasulullah SAW dan dua sahabatnya tadi. Fantolako, lalu dia pergi sejenak, maksudnya untuk mencari suguhan buat Rasulullah dan kedua sahabatnya itu. Faja'ahum, lalu dia datang menemui beliau bertiga, bi'itqin fihi busrun, dengan membawa setandan korma merah, wa tamrun, dan korma kering, wa rutobun, dan korma basah. Faqala, lalu dia mengatakan, kulu, monggo, silahkan dimakan, silahkan dicicipi. Wa akhadal madinah wa akhadal mudyata, lalu dia mengambil pisau, maksudnya untuk motong kambing. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, iyyaka wal khuluba, jangan kamu memotong kambing yang sedang menyusui, ya, kata Rasulullah. Fadabaka lahum, lalu dia pun kemudian memotong kambing untuk beliau bertiga. Fa'akalu minasyati, maka beliau kemudian memakan, beliau bertiga memakan daging kambing itu. Wa min dzalikal idki, dan dari korma tadi, wasyaribu, dan juga minum. Falamma ansyabihu, dan setelah merasa kenyang, warau, dan merasa puas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu an, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, latus'alunna an hadzal na'im, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini yaumul qiyamati, pada hari kiamat kelak. Akhrajakum min buyutikumul ju', kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im, kemudian kalian tidak pulang sampai dengan mendapatkan kenikmatan ini. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang barusan dibacakan tadi itu sesungguhnya adalah memberikan pembelajaran bagi kita mengenai adab serta tata cara bertamu, serta adab dan tata cara menerima tamu. Baik, sebelum saya jelaskan detailnya, bagaimana sih
adab bertamu dan adab menerima tamu itu, saya ingin jelaskan dulu mengenai makna yang tersirat di dalam hadis tadi, kalimat per kalimat. Ini dulu yang dijelaskan, baru jelaskan ininya. Baik, tadi hadis tadi disebutkan bahwa pernah pada satu hari Rasulullah SAW keluar rumah, lalu tiba-tiba beliau berpapasan dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada kedua sahabatnya itu, apa yang menyebabkan kamu keluar rumah pada saat seperti ini? Sahabatnya tadi kemudian mengatakan, lapar ya Rasulullah, lapar. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Wa ana sama, aku juga lapar. Lah, itu ya jawaban tadi itu sekaligus membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang sangat tawadhu. Jawaban yang singkat tadi itu menggambarkan karakter Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat tawadhu, sebagai orang yang sangat rendah hati. Coba kita renungkan, ya, dengan berkaca kepada hadis-hadis yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat kuat menahan lapar. Seringkali Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu. Ya, hadis minggu kemarin kita sudah belajar. Pernah Rasulullah SAW itu sama sekali nggak mendapatkan korma jelek pun nggak dapat, apalagi korma bagus. Artinya perutnya nggak ada isinya apa-apa kan, tapi tahan loh. Dalam hadis lain pernah disebutkan bahwa Fatimah putri Rasulullah SAW itu pernah mendatangi rumah ayahnya dengan membawa roti yang nggak enak lah, pikirannya sendiri nggak enak, dia sendiri juga kurang berkenan untuk makannya. Kemudian dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa roti ini adalah makanan pertama yang masuk dalam perut ayahmu sejak 3 hari yang lalu. Artinya 3 hari nggak makan apa-apa. 3 hari nggak makan apa. Tapi kuat kan? Kuat, nggak ngeluh, kuat. Tetapi ketika bertemu dengan sahabatnya yang sedang lapar, Rasulullah mengatakan, sama, saya juga lapar. Saya juga lapar. Rasulullah nggak mengatakan, alah kalian baru lapar segitu aja udah ngeluh itu. Nah kalau kita mungkin mengatakan begitu, alam, saya nggak makan berhari-hari juga nggak apa-apa, ya kan? Saya nggak makan berhari nggak apa-apa, kuat, kamu baru segitu aja kamu udah ngeluh. Tapi tidak itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Sama, saya juga lapar. Tertutup kan rasa malunya, nggak ngerasa dipermalukan dia karena siapa Rasulullah SAW. Satu itu. Kemudian apa? Rasulullah SAW lalu mengajak kedua sahabatnya tadi untuk mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansor yang mungkin dia berkecukupan hidupnya. Apa? Ini artinya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bukan tipe orang yang ya kalau ngomong itu cuma manis di bibir. Orang Jawa bilang abang-abang lambe. Cuma enak ngomongnya gitu, tapi enggak, bukan cuma gitu, bukan cuma enggak, tapi beliau kemudian mencarikan solusinya. Apa yang sedang kesulitan, apa yang sedang dialami oleh sahabatnya, Rasulullah SAW diusahakan untuk mencari solusinya. Kalau orang lapar, ya solusinya ya makan, ya gitu, makan. Tahu nggak punya duit, kalau punya duit diajak ke warung, ini. Tahu lapar nggak punya duit, dicarikan solusinya apa? Diajaknya dia begitu kan, supaya bisa mendapatkan makanan. Nah ini solusi kepada salah seorang sahabat Ansor. Ya. Mungkin beliau sih masih kuat, nggak makan 2 hari lagi juga mungkin kuat, nggak kuat, masih kuat ke Rasulullah. Tapi belum tentu sahabatnya ini punya kekuatan yang sama dengan, dan beliau nggak pernah mengukur orang lain itu supaya sama dengan diri yang diajaknya dia untuk ketemu dengan sahabat Ansor.
Sampai di situ nggak ada, orangnya ada di rumah, yang ada istrinya, Lalu ketika istrinya melihat, apa yang dikatakan istrinya? Marhaban. Ya, kata istrinya tadi, marhaban wa ahlan. Selamat datang, silakan. Ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwa seorang istri itu diperbolehkan untuk menyambut tamu daripada suaminya tadi. Nggak apa-apa. Sambut tamunya. Nyuguhi makanan boleh. Tetapi ketika sang suami tidak ada di rumah, kalau itu tamunya laki-laki, istri tidak boleh memasukkan orang laki-laki ke dalam rumahnya. Monggo mas, monggo kang, apalagi yang dimonggo itu mantan gitu, bahaya. Nggak boleh. Di situ. Sampai dengan suaminya datang. Lalu apa kalimat berikutnya? Ketika suaminya datang, lalu apa yang dikatakan sang suami tadi kepada tamunya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, alhamdulillah, tidak ada seorang pun hari ini yang punya tamu lebih istimewa, ya, lebih mulia dibandingkan dengan saya. Ini mengisyaratkan bahwa tuan rumah harus dapat menyambut tamunya itu dengan baik, dengan ramah, dengan rasa gembira. Alhamdulillah, jangan ya kamu lagi, ngapain sih? Enggak, alhamdulillah. Oh, ya, datang lagi kamu, ngapain? Enggak boleh. Terus kalimat berikutnya apa? Kemudian sang suami tadi pergi sejenak untuk cari jamuan makan, cari suguhan. Di belakangnya ada kebun korma, maka dia pergi ke belakang, ya, ke kebun yang belakang rumahnya itu. Dia ambil itu kormanya, ada korma merah tadi, ada korma yang kering tamar tuh, yang biasa kita makan dari warung dari toko itu, korma kering kan, tamar udah diopen. Ini ada lagi rutop itu korma basah, termasuk juga korma yang pentil-pentil itu yang banyak kayak di sini nggak ada rutop. Ya kalau di betina banyak. Itu namanya rutop. Bukan penyebelahnya dibuat rutoban jania itu ya, korma basah disuguhkan. Dia punya kambing, potong kambingnya. Ini mengisyaratkan apa? Ini mengisyaratkan bahwa tuan rumah itu harus dapat menyambut tamunya dengan baik dan harus bisa memberikan suguhan kepada tamunya itu, bisa menjamu kepada tamunya itu dengan apa yang dia punya. Ya, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Ansor tadi. Dia punya kebun korma, ambil kormanya. Dia punya kambing, potong kambingnya. Jangan di kulkas banyak, dia punya buah-buahan, punya makanan. Di bubet, kue banyak. Yang keluar apa yang keluar? Yang keluar air mineral gelasan. Monggo, silakan. Padahal kuenya banyak di belakang. Loh, ini pernah ada kisah nyata ya Pak? Pernah ini kisah nyata, bontong yang kisah nyata. Ada orang, ya, wanita tua dari kampung datang ke Jakarta dengan maksud ingin menjenguk saudaranya di Jakarta ini. Tiba-tiba disuguhi itu air minum gelasan itu, disuguhi gelasan. Nangis Pak, nangis. Dia bilang maling-malingan itu apa ya Pak Jasrul? Maling-malingan itu apa bahasa kitanya itu? Ya, saya campur banget. Maling-malingan itu apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Saya udah pernah cari ke berbagai kamus, ya, termasuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya lihat di sana, nggak ketemu artinya maling-malingan itu apa ya bahasa ininya. Dume maling-malingane. Terus sudah bilang kabina-bina. Tapi kalau dideskripsikan begini, kalau dideskripsikan maling-malingan itu adalah merupakan ungkapan
kesedihan dan kekecewaan karena dirinya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Kira-kira begitu ya? Iya, dia sedih. Kebina-bina bahasa Sundanya karena seperti itu. Ya, datang jauh-jauh dari kampung sini supaya suku gitu. Kalau yang namanya air gitu, ada bendera gitu, itu menurut orang kampung sana. Ya kayak apapun Indonesia sama kayak baju gentong. Baju sumur, baju gentong. Ya, yang orang sana tuh semelarat-melaratannya orang di kampung itu. Kalau punya tamu, teh tubruk keluar ya. Ya teh tubruk itu, yang gula batu sama anu keluar. Ini ya. Ya kalau air sumur mah itu mah bukan makanan buat nyuguhin tamu menurut dia. Enggak, itu makanannya orang yang lewat di pinggir jalan itu. Dulu kan banyak orang pasang gentong ya. Yang sepuh-sepuh masih ingat, saya juga pernah ingat dulu. Banyak orang masang gentong di pinggir jalan itu kayak orang anu. Bersuguhannya orang lewat. Bapak hadirin rahimakumullah, pernah pada satu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk kumpul bersama sahabatnya di masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW kedatangan seorang sahabat muhajirin, artinya dari luar kota Madinah. Dia datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, ya tanya sama istrinya, ada nggak yang bisa digunakan untuk menjamu sang tamunya tadi. Setiap orang yang bertamu ke Rasulullah pasti beliau akan usahakan untuk menjamunya. Kata istrinya, ya Rasulullah, kami hari ini nggak punya apa-apa, kami cuma punya air. Cuma punya air doang ya Rasulullah. Ya sudah, kata Rasulullah, nggak apa-apa. Balik lagi Rasulullah ke masjid. Masih ada sahabatnya masih kumpul. Makanya Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau untuk menjamu tamu saya ini? Seorang sahabat enggak pikir panjang, belum ngacung aja, saya ya Rasulullah, saya akan jamu orang ini. Kata Rasul, alhamdulillah, baik, silahkan kalau gitu diajak orang ini ke rumah kamu. Dibawanya orang itu ke rumahnya, ke rumahnya sahabat tadi. Sampai di rumah dia tanya sama istrinya, istriku, kita punya makanan apa ya? Kita kedatangan tamunya Rasulullah SAW, kita ingin bisa menjamu tamu beliau ini. Kata istrinya, Pak, kita nggak punya apa-apa, kecuali punya bubur, itu pun cuma semangkok. Punya bubur semangkok, ini buat persediaan makan anak, belum pada makan anak-anak itu. Kata siapa? Kata istrinya, nggak apa-apa. Kata sahabat tadi, nggak apa-apa. Anak-anak mah disuruh tidur aja dulu, tidurin aja dulu, kelonin daripada tidur. Akhirnya dikelonin anaknya semua pada tidur, anaknya semua pada tidur. Anaknya pada tidur. Setelah anaknya tidur, lalu sahabat tadi masuk ke belakang, kamar belakang, mana buburnya semangkok. Dikasihkan sama istrinya, ini Pak, mangkok, biar cari mangkok yang kosong. Kata dia, cari mangkok yang kosong. Baik. Dikasih, ini Pak, mangkoknya. Baik. Sini diisi air. Diisi air, mangkok yang kosong diisi air. Masing-masing dikasih sendok. Yang ada buburnya kasih sendok, yang ini yang isinya cuma air, kasih sendok juga. Kasih sendok juga. Baik. Lalu dimatikan lampunya. Just gelap. Loh, kok gelap? Iya, sudah apa-apa. Gelap. Dibawa ke ruang tamu yang berisi bubur satu mangkok dan berisi mangkok berisi air. Diundang tamunya, silahkan Pak. Yang tamunya dikasih mangkok yang ada buburnya. Dianya ngadepin cuman mangkok yang berisi air. Monggo Pak, silahkan diminum, dicicipi, dimakan. Dalam keadaan gelap begitu, nggak tahu kan ada ini mana. Dimakan tuh, klotak. Sama-sama bunyinya klotaknya kan. Sama-sama kecap-kecapnya. Yang satu nyuruput air aja, yang satu gini. Udah selesai. Apa itu?
Dimakan, sudah Pak katanya. Sudah, alhamdulillah, terima kasih, baik Pak. Diangkat, diambil mangkoknya tadi. Dua-duanya diambil, dibawa ke belakang. Dibawa ke belakang. Baik. Sesudah dibawa ke belakang, diringkes semuanya itu, dinyalakan lampunya. Nyalain lagi lampunya. Tadi atop kan, wah kenyang, semangkok gitu kan. Akhirnya kembali ke masjid. Baik. Keesokan harinya, sahabat yang menjamu itu tadi datang ke rumah Rasulullah SAW, maksudnya ingin melaporkan kepada Rasul sekaligus minta maaf, nggak bisa menjamu tamunya dengan banyak makanan kecuali hanya semangkok bubur. Tetapi apa? Belum juga ngomong dia. Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kagum terhadap kamu dan istrimu, ya, dalam memperlakukan tamu saya itu tadi malam. Jadi Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang itu, ya. Dan maka itu kemudian kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-Hasr ayat 9. Jadi asbabun nuzul daripada surah Al-Hasr itu tadi. Kalau bahasa milenialnya, bahasa anak-anak mudanya, itu merupakan komennya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sahabat yang menjamu tamunya Rasulullah SAW. Surah Al-Hasr ayat 9 yang menerangkan tentang bagaimana watak isarnya sahabat-sahabat Ansor. Isar itu artinya lebih mementingkan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Itu sudah, orang kalau sudah punya watak itu berarti dia sudah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu yang tertinggi gitu. Oke, sampai di sana. Baik. Jadi salah satu tiga. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian apa? Di ujung hadis tadi, setelah makan semuanya itu Rasulullah mengatakan ya kepada sahabat Umar, sahabat Umar, walladzi nafsi biyadi, demi jiwa tangannya, ya kamu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenikmatannya. Artinya apa? Makan enak, makan besar kayak gitu jangan keseringan. Keseringan, apalagi makannya dari pemberian orang lain itu. Jadi jangan kita kalau disuguhi begitu, yang itu lalu ya ketagihan gitu. Enak loh makan di situ. Kapan yuk kita ke sana lagi? Enak tuh bebas tuh enak. Ya iya mungkin enak bagi kita, tapi belum tentu enak bagi orang lagi. Maka terus maksudnya jangan keseringan kayak gitu. Waktu saat membutuhkan boleh, tapi jangan seringan. Bapak hadirin rahimakumullah, mengenai adab tata cara bertamu ini, ya di samping dijelaskan dalam hadis tadi, juga banyak dijelaskan dalam hadis-hadis lain. Dan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak menyebutkan mengenai adab atau tata cara menerima tamu dan apa namanya bertamu dan menerima tamu. Juga telah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Tapi nggak mungkin kan saya sampaikan apa namanya semuanya itu, bukannya sebagian kecilnya saja. Ya, yang disampaikan oleh para ulama pun itu juga merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada hadis-hadis yang menerangkan tentang adab bertamu dan menerima tamu itu. Dan ingin saya sampaikan dalam kesempatan pengajian ini adalah seperti apa yang tertulis pada kitab Ghidha Al-Albab. Kitab itu syarah dari Manzumah Al-Adab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini, ya toh. Di mana dalam kitab tadi diterangkan bahwa adab bertamu adalah sesegera mungkin ya dia bisa beradaptasi dengan tuan rumah dalam beberapa hal. Adaptasi artinya banyak menyesuaikan diri. Jangan orang datang ke rumah orang gitu dan jogrok aja, ndeluk main HP lagi kayak gitu. Enggak, harus cepet beradaptasi. Jangan dongkluk aja terus main HP, bingung tuh orangnya ini gimana orang ini, gitu. Ya, banyak dalam itu. Dalam hal apa? Pertama, bagi orang yang bertamu, hendaknya dia mau menyantap makanan yang dihidangkan,
tidak perlu berasal sudah kenyang. Bagi orang kaya yang bertamu kepada orang miskin, bisa jadi ketika disuguhi minum, kita disuguhi makanan, makanannya mungkin kurang berkenan buat orang kaya, ya kan gitu. Minum misalnya gelasnya gitu, nggak boleh makanan kayak gitu. Lalu dikatakan apa? Nggak usah Pak, nggak usah. Udah kenyang. Aduh, ya tersinggung orangnya. Jangan minum, kalau sudah sedikit diminum, dimakan, dicicipi. Jangan bilang nggak mau makan. Kemudian yang kedua, tidak bertanya pada tuan rumah kecuali mengenai arah kiblat dan toilet. Jangan pertama kemudian nanya, ya ini rumahnya Pak dapat beli cash apa kredit ya? Bapak kerjanya di mana? Pangkat terakhir apa? Gaji berapa? Jangan banyak nanya, menginterogasi kayak gitu. Jangan, kecuali nanya dua tadi. Nanya arah kiblat mana karena mau sholat kan gitu. Nanya toilet di mana karena kebelet, boleh. Yang lain-lain jangan ceriwis. Jangan terus nanya segala macam gitu. Ya. Yang ketiga, tidak mengintip arah tempat wanita. Dilihat ada anaknya cakep dibelototir ya gitu. Istrinya cantik juga ya istrinya gitu. Jangan di arah gitu. Akhlak ini nggak boleh. Lalu yang keempat, tidak menolak ketika dipersilahkan duduk di satu tempat dan tidak menolak ketika diberi penghormatan. Satu contoh begini, Bapak bertamu kepada seseorang, kepada seorang, punya kursinya cuma satu yang ditamu ini, tapi dia pengen sekali menghormati tamunya, tamunya punya kursinya cuma satu. Ada ada lah satu pernah, cuma satu-satunya kursinya, satu. Lalu kata yang punya rumah tadi, Pak duduk di sini, biar saya di lantai. Gitu, gimana Bapak? Enggak mau, nggak usah, biar sama-sama duduk di sini. Jangan. Dia punya kursi satu, dia suruh duduk. Ya kalau ngerasa nggak enak, ya basa-basi lah ngomong gitu. Aduh Bapak, mohon maaf ini, ya saya jadi duduk di sini, ya. Jauhnya karena Bapak yang nyuruh gitu, jadi saya mau duduk di sini, duduk, ya nolak, nggak mau, nggak enak kok itu, udah kita duduk aja bareng, lesian bareng gitu, duduk kalau di situ, biar kalau kursi punya cuma satu, baik. Kemudian kalau disuguhi makanan dan makanan itu nggak pakai sendok tidur, cuci tangan, ya. Ketika melihat tuan rumahnya bergerak melakukan sesuatu, jangan mencegahnya. Ini mana tuan rumahnya masuk, kayaknya mau ngambil makanan. Pak, nggak usah repot-repot, udah cukup. Nah, jangan begitu, jangan bilang repot-repot, cukup. Dia mau ke belakang, biarin. Ngambil makanan, biarin. Jangan begitu, jangan suka ngatur-ngatur orang di situ sampai nolak. Jangan Pak, nggak usah. Jangan. Itu adab gini. Lalu ada menerima tamu gimana? Pertama, menerima tamu dengan menyediakan jamuan. Apa yang punya keluarkan? Seperti dijelaskan dalam tadi. Kemudian menampakkan kondisi serba cukup. Jangan sekali-kali bilang sama tamu itu, aduh Pak maaf, kita lagi nggak punya papa. Waduh tersinggung Pak, sakit hati orang ngomong begitu Pak. Bahwa bertamu ke rumah orang, lalu tuan rumahnya bilang begini, aduh maaf Pak, kita lagi nggak punya apa-apa. Maksudnya si tawaduk dia maksudnya sih, tapi itu nyakiti. Emang saya kesini mau minta makan sama kamu, apa mau minta apa gimana? Ya jangan. Bapak nggak punya apa, nggak usah bilang. Ya nggak usah bilang begitu. Pokoknya keluarin aja apa yang ada. Tapi jangan bilang maaf, saya lagi nggak punya apa-apa. Kalau bilang maaf gak punya apa-apa, dianggapnya saya datang tuh dirinya mau minta apa mau. Enggak, dia tersinggung. Jangan, itu akhlak. Lalu menunjukkan wajah yang gembira. Ya, karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, ya, idza dakhala dhaifu 'alal qaumi dakhala birizqi. Mohon waktunya sekitar 2 menitan. Idza dakhala dhaifu 'alal qaumi dakhala birizqi wa idza kharaja maghfirati dzunubihim. Apabila sang tamu itu datang pada satu kaum, maka dia datang dengan membawa rezekinya. Dan kalau dia pulang dari satu kaum, maka dia pulang dengan membawa ampunan bagi dosa-dosanya. Jadi datang bawa rezeki, pulang juga
membawa ampunan. Maka itu kalau ada tamu, jangan itu tadi, tamu kayaknya mukanya malah ya merengut aja, dia lagi gitu. Jangan tadi kata alhamdulillah. Lalu yang keempat apa? Mengajak ngobrol para tamunya dengan hal-hal yang mereka sukai. Apa tamunya siapa? Petani. Ajak yang suka apa? Kalau petani ya sukanya ya soal bertanam, soal penanam padi gimana, panen belum, lagi musim apa. Jangan tamunya petani diajakin ngobrol politik, nggak bakal nyambung kayak begitu. Nggak, yang dia suka, yang dia suka. Lalu yang kelima, tidak tidur terlebih dulu sebelum mereka pergi beristirahat. Jangan tamunya masih gitu dia masuk kamar tidur, tamunya ditinggal. Ya. Tidak mengeluh tentang waktu dengan kehadiran mereka. Kenapa sih kamu datangnya waya gini ya? Mbok lain kali kalau datang jangan waya gini. Ya kalau udah nyampe situ ya udah jangan bilang Mbok, kalau yang lain kalau nanti kalau datang lagi jangan waya gini itu ya Mbok, aku tersinggung orang. Menampakkan wajah berseri-seri ketika kamu datang. Ketika tamu datang seneng berseri kayak tadi. Dan merasa sedih saat tamu itu pergi. Tidak bercakap tentang sesuatu yang membuat mereka takut. Dan takut-takut begitu. Apalagi orangnya gampang penakut, gampang takut, ditakut-takuti sekalian gitu. Sampai ya jangan, nggak boleh membuat gini. Ya, tidak marah kepada siapapun selama mereka bertamu agar sebisa mungkin tetap tertanam suasana bahagia di hati mereka. Jadi kalau lagi nerima tamu, Pak jangan marah-marah depan tamu. Ini ada tamu nerima telepon di HP. Wah, kebanyakan orang menyenangkan. Wah, Pak, tuh berantem sama orang gini namanya. Di HP ngomongnya di HP tapi depan tamu. Atau marahin keluarganya, marahin anaknya, marahin istrinya depan tamunya, jangan sekali-kali gitu. Kabur tamunya. Ya. Lalu memberi sesuatu, ya, memberi oleh-oleh, ya, atau hadiah kepada apa? Untuk anak-anaknya kalau tamu itu datang punya anak. Senang kan anak, dia punya duit logo, kasih, ini anak-anaknya dikasih. Kalau gue ambilin kue, bungkusin, tuh, nih buat gitu, kasih sama anak-anaknya. Ya. Kemudian tidak menunggu orang yang datang ketika ia masih menyuguhi jamuan kepada para tamunya. Kalau tamunya masih ada, masih lagi makan begitu, jangan bilang gini, si Fulan nggak datang juga ya, nggak gini, saya tungguin. Jangan bilang begitu, biarin aja dulu. Ya gitu. Kalau begitu nanti tamunya berarti si buru-buru. Ya sudah Pak, kalau gitu gantian, biar gantian deh, saya pamit gitu. Ya, biarin dulu sampai gini. Kalau datang si Fulan ya datang situ. Tapi kalau orangnya belum datang, jangan bilang kayak gitu. Si ini ditungguin kok lama ya nggak datang gitu. Pasti akan pamit ya, pamit Pak gantian gitu. Monggo kasihan. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah. Dari saya nanti kita lanjutkan setelah pada pengajian yang Astaghfirullahaladzim. 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 Jangan wasiatuna wa atubu. Allahumma salli ala habibina wa syafina akramika. Wassallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalizikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna biha ghayat min al-hayat al-hayat wa ba'd al-mamat. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawwartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allah iftah qulubana futuhal arifin. Allah iftah qulubana futuhal arifin. Allah iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرق تفوق معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق لأقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.